Sepatumu cantik sekali. Dia bilang. Bilang apa? Dia yang beli. Dia bilang. Tas itu juga dia yang beli ya? Kamu pakai apa saja cantik. Daoli. Aku ke toilet dulu, tunggu ya. Pelayan temanku mana, ayo? Dia sudah bayar. Tapi dia tidak beli untukmu. 150. 20% biaya layanan 180, terima kasih. Kupikir kamu sudah pergi. Kamu mau kemana? Kembali ke toko. Tidur di tempat tidur yang pernah Sutian tiduri. Tahu jalannya. Naik taksi pasti tahu. Oke, kalau begitu aku duluan ya. Kita belum selesai bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku datang jauh-jauh. Dari kota terpencil. Kamu dengar saja dulu. Kamu lihat, kamu tegang sekali. Aku tidak tegang. Tidak dikeluarkan, sayang sekali. Minum di sini tidak sopan ya. Rugi habis 360. Masuk lagi rugi 360. Kamu tidak peduli uang. Mana ada. Lagi pula siapa yang tidak peduli uang? Iya, restorannya itu aku yang urus. Katanya sih bos. Tapi kalau tidak menikah dengan Sutian, ya bukan apa-apa. Kalau Sutian suka kamu, aku tidak ngerti. Ya lebih bukan apa-apa lagi. Bener nggak? Kamu cinta Sutian. Kamu bilang. Para penumpang yang terhormat, mohon maaf. Karena cuaca, semua kereta ke Shanghai hari ini dibatalkan. Para penumpang bisa mengubah jadwal. Untuk kereta ke Shanghai besok, silakan ke loket nomor 16 untuk mengurusnya. Staf akan membantu menangani. Terima kasih atas pengertian Anda. Mama. Aku di luar stasiun, busnya berangkat atau tidak sih? Kalau tidak berangkat, aku jemput kamu pulang. Dibatalkan. Cepat keluar. Kami sangat menyesal, terima kasih atas pengertian Anda. Sungguh menyesal, terima kasih atas pengertian, maaf. Sangat menyesal, terima kasih atas pengertian. Terima kasih atas pengertian Anda. Kamu benar-benar tidak minum ya? Tidak serius ya, sudah tidak serius saja. Kamu tahu sifat Sutian? Sifat.
Kalau tidak, aku akan ceritakan kelebihan dan kekurangan sifatnya. Semua akan kuberitahu. Jangan bilang. Nanti kita kenal pelan-pelan. Bagus juga. Kalau mau kenal jangan biarkan dia pergi. Aku tidak mau menyerah. Tidak mau seumur hidup. Sekarang sudah terlihat ujungnya. Zhao Zihui. Kalian berdua bicara hal yang sama. Tapi Sutian itu laki-laki. Dia pernah bilang itu padaku. Karena ada kamu. Tapi kamu juga bilang begitu. Itu hanya menunjukkan kamu tidak peduli padanya. Seperti dia tidak peduli padaku. Aku peduli. Kamu tidak mengerti. Takdir. Tuhan tidak mengizinkan kamu ke Shanghai. Ada alasannya. Besok aku akan pergi. Besok juga jangan pergi. Barusan telepon mereka tidak diangkat ya. Jangan bilang kamu tidak telepon. Sudah, Bagaimana? tidak diangkat. Lihat kan? Mereka ketemu. Siapapun tidak enak angkat teleponmu. Saat seperti ini kamu malah bikin ribut. Hal ini akan semakin rumit. Tunggu sampai mereka selesai bicara. Mereka akan meneleponmu masing-masing. Pada saat itu kamu sudah menguasai situasinya. Baru buat rencana aksi. Mama, kamu pikir ini perangnya? Bukan perang, ini cuma perumpamaan. Kamu bilang aja, siapa yang lebih kamu khawatirkan di hati? Aku sudah sangat kesal. Jangan sampai kesal. Jelas-jelas lebih khawatir sama Xiao Li kan. Zhao Zihui sebenarnya orangnya tidak jahat. Kalau kamu memang mau dia, aku juga tidak bisa apa-apa. Tapi dengarkan kata mama. Ini mungkin cuma orang lewat. Dia bisa seperti Xiao Li yang selalu mengalah sama kamu. Seperti Xiao Li yang sangat peduli sama kamu. Kalau dia memang mampu, dia akan datang ke kota terpencil ini cari Xiao Li. Kalau begitu malah lebih mudah. Kamu masih merasa tidak ribet ya? Semua masalah ini kamu yang bikin. Aku merasa ribet, tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku dan Zhao Zihui tidak ada apa-apa. Masih ngomong-omong kosong. 11 Jangan bilang-bilang ke Xiao Li ya. Tahu? Di mulut bilang setuju. Belum balik badan sudah bilang-bilang. Ambil foto. Kenapa kamu seperti ini? Jangan gerak, ambil satu lagi. Kamu pacarnya Sutian. Lalu kamu siapa sama dia? Zhao Zihui. Kalimat pertama. Hatimu setinggi langit tapi nasibmu setipis kertas. Berpakaian rapi, kelihatan bersih seperti karyawan kantoran. Berpikir bisa keluar masuk gedung perkantoran. Bisa bertahan di Shanghai. Padahal kamu tidak punya nasib itu. Shanghai punya banyak gedung. Tidak ada satupun yang bisa kamu beli. Banyak mobil tapi tidak ada satupun yang jadi milikmu. Kedepannya juga akan tetap begitu. Hati terlalu tinggi, nasib pasti tipis. Kalimat kedua, kamu di permukaan. Terlihat sangat menyedihkan. Tapi di dalam hati kamu meremehkan semua orang. Diam-diam menggerutu, pikir tidak ada yang tahu. Hasilnya seperti semut. Tidak tahu kapan dan oleh siapa diinjak lalu lenyap begitu saja. Kamu bicara sembarangan. Kalimat terakhir.
Sutian, karena kamu meninggalkan aku meninggalkan ibu. Segala harta warisan ditinggalkan. Apa yang bisa kamu korbankan untuknya? Tidak ada yang rela, sangat egois. Wanita harus menuruti keinginan pria. Apapun yang dilakukan pria itu yang terbaik. Bersamanya meskipun hidup susah tetap bahagia. Sekarang setiap hari kamu hidup susah. Sebenarnya dalam hati sama sekali tidak rela menderita. Dengan siapapun kamu bersama dan menderita. Kamu tetap tidak mau. Bicara omong kosong. Emosi membara. Malam ini Sutian datang. Begitu pagi aku langsung pergi. Aku serahkan padamu. Setidaknya biarkan aku mengatakan beberapa kata menyakitkan kalau tidak adil rasanya. Halo. Mau charter mobil? Mau. Cincin ini ku kembalikan. Aku memakainya hanya sebuah lelucon. Jangan dimasukkan ke hati. Aku datang untuk membantu menyatukanmu dengan Sutian. Aku berbeda denganmu. Asalkan Sutian bahagia. Meski aku sedih, tetap saja aku senang. Mau kemana? Pergi. Pak, putar balik lagi. Kembali ke halte bus ya. Putar balik. Selama bisa melihat halte bus saja cukup. Tidak jadi pergi, berhenti sebentar lalu pergi lagi. Baik. Sebelas Li Jietiange sudah pulang. Tidak ke Shanghai ya? Kereta cepat dibatalkan. Tapi Tiange bilang besok akan pergi lagi. Ibu membujuknya agar tidak pergi. Suruh dia menunggu telepon darimu dan Zhao Zihui dulu. Mengerti? Apa kamu melihat Zhao Zihui? Terlihat dengan jelas. Maksudku bertemu langsung belum? Udah aku besok pulang. Master? Jam berapa bus terakhir? Hampir tidak ada bus lagi. Ayo kita pergi. Jalan Zhejiang.
sampai di Shanghai. Tidak ada jadwal dibatalkan. Besok sampai. Jangan datang lagi, Kenapa? karena aku pekerja kantoran. Kamu adalah koki. Aku miskin, kamu tidak. Aku egois. Kamu terlalu baik padaku. Aku ingin terbang. Kamu ingin pergi. Aku merepotkan. Kamu tidak perlu. Zihui, apa yang kamu katakan? Aku tidak pantas untukmu. Daoli baik padamu. Cepat menikah. Jangan khawatir tentang aku. Masih banyak hal. Besok tidak tahu bagaimana hasilnya. Jangan telepon aku lagi. Terakhir kalinya. Seandainya tidak mengenalmu, tidak akan begitu lelah. Zihui, Sudah baterai habis. Selamat malam. Tidak percaya, tanya Jia Xiaoduo. Li Jie belum pulang, kami siap pulang. Kami tidak pergi, Li Jie tidak punya kunci sini. Kami tunggu di sini, dia tinggal di sini. Sudah pulang. Li Jie telepon Tian Ge. Aku tidak ada urusan dengannya. Aku tutup ya. Zihui sudah pulang. Kalian bertemu. Bicara apa? Bicara tentang alasan. Bicara bahwa dia seharusnya bersama Sutian. Aku bilang padanya bertemu Sutian adalah keberuntungan. Jangan sampai dia melewatkannya atau akan menyesal seumur hidup. Benarkah begitu? Aku datang ke Shanghai hanya untuk ini. Semuanya akan berjalan lancar setelah semuanya jelas. Kalau tidak, aku akan terjebak di tengah. Mereka berdua tidak mungkin bisa bersama. Li Jie dan juga Tian Ge. Aku tidak mau bicara, mau tidur. Besok pagi kembali ke Huangcheng. Kalau begitu aku akan meninggalkan kunci toko untukmu. Tidak perlu, aku akan pergi setelah kalian datang. Tian Ge. Li Jie tidur besok kembali. kenapa dia tidak mengangkat telepon? Tidak mau mengangkat. Aku akan datang besok. Kalau kamu datang untuk Zihui,
Kalau datang jangan kembali, kalau tidak jangan datang. Tidak ada orang yang lebih baik untukmu selain Li Jia. Kamu maksudnya apa? Dia datang ke Shanghai kali ini. Hanya untuk meyakinkan kamu dan Zihui. Katanya bertemu denganmu adalah keberuntungan bagi Zihui. Takut tidak jelas terjebak di tengah kalian berdua, tidak bisa bersama. Tidak mungkin. Baru saja berbicara dengan Zihui, tidak percaya tanya sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Xiao Zhang? Sudah kembali. Kamu menangis. Tidak. Kupikir kamu menangis. Sudah bertemu Daoli. Aku baru saja kembali dari toko. Li tinggal di sana katanya. Dia dengan rela menyerahkan Sutian padamu. Dia bilang dia bahagia kalau kalian berdua bersama. Aku tahu kamu tidak mau bicara, tapi aku ingin tahu. Aku ingin tahu isi hatimu. Aku dan Sutian tidak akan ada apa-apa, dan tidak akan bertemu lagi. Dia kembali untuk menikah. Bukankah sudah jelas? Sudah semuanya jelas.
Berbalik sekarang. Hal seperti ini kamu tidak bisa sopan. Sutian jelas lebih menyukaimu daripada Daoli. Dia bahkan kabur dari pernikahan. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan orang lain yang memutuskan. Kamu akan menyesal, aku bilang. Hidup ini harus lebih memikirkan diri sendiri. Kamu lihat Chao Song, aku tidak akan melepaskannya. Aku mau urus dulu KTP Shanghai. Biarnya nanti anak sekolah lebih gampang. Tidur. Kamu terlalu baik hati. Siapa-siapa bisa ngebully kamu. Tidur aja. Sutian, kamu masih ingat pulangnya? Sutian, kemarin malam kamu kemana aja, Tante? Kamu udah pulang baru sampai. Lihat deh, kamu pulang dia malah hilang. Mungkin udah ke Shanghai. Dari pagi aku nelpon terus-terusan gak diangkat. Kalau dia gak mau ngangkat ya udah. Kok kamu bisa pulang? Kamu ke Shanghai ngapain? Nemu Zhao Zihui. Bilang ke dia. Jangan khawatir. Jangan sia-siakan Sutian. Emang kamu bilang gitu? Kamu gila gak gila? Sutian cuma ada dia di hatinya. Hal kayak gini dihalangin juga percuma. Mending biarin aja dia pergi. Kalau enggak dia bakal sedih seumur hidup. Aku nikah sama dia. Kayak seumur hidup ngerugiin dia. Nah sekarang jadi begini. Bikin keluarga kita berhutang sama kamu seumur hidup. Bukannya aku keluarga juga. Keluarganya. Kamu udah makan belum? Mending nelpon Xiao Hong. Tanya dia Sutian udah sampai Shanghai belum.
Kamu ngapain? Ini uangnya bapaknya Sutian. 12 juta. Untuk mahar nikah aku. Kamu simpen aja buat diri sendiri. Ini uangnya Sutian sendiri. Sebenarnya buat nikah harusnya disimpan di rumah. Sekarang harus dikembaliin ke dia. Lihat deh kamu, sekarang langsung pisah-pisah gini. Tante baik sama aku. Aku juga harus ngerti aturan. Kamu harus ngerti aturan apa Xiaoli. Aku ke restoran. Restoran baik-baik saja aku baru kembali. Bibi. Jangan marah padaku. Aku marah pada anakku bukan padamu. Besok. Aku akan pulang ke desa. Bagus pergilah. Lalu pergi keluar kota. Kamu mau ngapain? Aku ke restoran. Bicara dengan Master Kuan dan 11L. Berapa persen pun boleh. Meskipun aku sudah menabung sedikit uang selama ini. Xiaoli. Kamu telepon dia juga tidak diangkat. Begini saja kalau ada kabar darinya langsung beritahu aku. Baik sepakat. Sebelas Sutian sudah ke restoran belum? Aku kasih tahu Daoli sekarang mau ke restoran untuk ketemu kamu. Dia sudah kembali, dia mau pergi. Dia mau pergi untuk urusan serah terima restoran denganmu. Kamu bilang saja kalau serah terimanya tidak jelas. Tanpa dia tidak bisa, kalau dia pergi restoran bisa bangkrut. Biarkan dia pertimbangkan sendiri. Dao Zong? Aku yang urus, hati-hati. Li Jie, aku yang urus. Kenapa taplak meja nomor 3 masih rusak? Taplak itu sudah aku lihat 3 kali. Cuci ganti, cuci ganti. Lalu gudangkan baru masuk 60 lembar. Aku langsung ganti. Ganti ngikutin aku ngapain? Li Jie, kamu mau pergi? Siapa bilang? Barusan Dao Zong telepon aku bilang. Kamu mau serah terima, minta aku harus tahan kamu. Aku tidak pergi. Kalau aku pergi restoran gimana? Bibi juga bilang begitu. Li Jie, kalau kamu pergi, pasti bawa aku? Sutian mana? Mungkin ke Shanghai, tidak mungkin. Pasti di kota ini, kamu tahu dari mana? Sekarang dia pergi kemanapun Bibi tidak akan melarang. Jadi dia pasti akan bilang. Sekarang tante belum tahu, dia pasti masih di rumah. Ambil laporan kemarin. Oh ya, kalau Dao tanya aku bilang apa? Bilang saja kamu berhasil membujukku. Aku punya kemampuan sebesar itu. Sementara berhasil dibujuk.
Halo, mau bicara dengan siapa? Tunggu sebentar. Bao Xiaohua teleponmu. Siapa ya? Kayaknya Sutian. Aku yang angkat. Oke, bagian ini sudah Juleni. Oke. Aku di Donggan Sidong di Jalan Xianfeng. Pinjam uang 300 yuan. Antarkan ke sini cepat. Kenapa harus pinjam sama aku, ada banyak orang lain? 11 R. Aku panggil kamu tidak dengar ya? Jangan sentuh aku, tangan aku penuh tepung. Tepung kenapa tidak kotor kok? Apa yang kamu cari? Sutian di gedung permainan Xianfeng di Jalan Huancheng. Baru saja telepon. Minta aku bilang ke kamu untuk mengantarkan 300 yuan. Minta aku? Bukan minta kamu ya? Cepat pergi, oke, tahu cepat pergi. Gedung restoran sebesar ini. Pinjam 300 yuan sama aku. Li Jie kemarin berapa? Tian Ge di gedung permainan. Siapa yang bilang? Baru saja telepon ke Baozi. Minta kita mengantarkan uang. Bilang ke tante. Aku pergi dulu, kamu telepon lagi 10 menit kemudian. Berhasil. Dulu kenapa aku tidak tahu kamu orang seperti ini? Pura-pura. Kalau marah-marah sama aku saja. Lari ke Shanghai cari dia buat apa? Dia juga tidak kenal kamu. Suka aku melanggar hukum ya? Aku suka dia juga melanggar hukum, oke. Kedepannya aku hancur di kota ini saja ya. Oke, semuanya senang. Kamu seharusnya senang ya. Pergi ke sana sekali kamu berhasil. Aku mencarinya untuk memberitahunya jangan sampai melewatkanmu. Juga tidak perlu khawatir tentangku. Asal kalian bahagia. Aku juga bahagia. Tapi sekarang kamu terlihat sama sekali tidak bahagia. Itu karena kamu marah padaku tanpa bertanya dulu. Tidak percaya? Tanya saja pada Xiao Zhong dan Zhao Zihui. Aku tidak bilang sebelum pergi ke Shanghai. Tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Zihui. Sekarang juga tidak tahu. Tapi niatku sudah sampai. Sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Jangan sampai kamu melewatkannya juga. Cepat siapkan barang-barang dan segera pergi ke Shanghai. Kartu 22.000 itu sudah kuberikan ke tante. Buka toko atau berikan pada Zhao Zihui. Semuanya bisa digunakan. Cincinnya sudah kuberikan kembali pada Zhao Zihui. Agak menyesal. Itu juga bukan kamu yang beli.
Selamat sore, Elfe Zong. Maaf, aku terlambat tadi sedang rapat. Tamunya belum sampai. Kamarnya sudah siap. 805. Oke, panggilkan terapisnya ke sini. Baik, Elfe Zong. 805 Elfe Zong sudah sampai. Hanya di sini aku bisa benar-benar santai. Elfe Zong, ada hal lain. Tidak ada. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku di sini, kalian sedang membicarakan sesuatu tidak baik. Bagaimana kalau aku tunggu di luar? Di sini hanya ada kamu dan aku. Bicara apa aja kamu melakukan perawatan kecantikan. Lihat kamu akhir-akhir ini begitu lesu. Aku juga merasa kasihan. Ajak kamu ke sini untuk bersantai. Bicara dari hati ke hati. Dari sekarang, panggil saja aku Qianjie. Di ruangan ini tidak ada Elfe Zong. Elfe Zong. Qianjie, aku tidak terbiasa melakukan perawatan kecantikan. Itu karena hatimu selalu tergantung. Tidak percaya menyerahkan diri pada orang lain. Bagaimana bisa semua hal dilakukan sendiri? Nanti kalau sudah seumuran saya kamu akan mengerti. Meski kuat, kulit tidak akan menurutimu. Kamu datang. Duduk. Nanti setelah kamu berbaring, katakan pada diri sendiri bahwa tidak ada yang jahat. Semuanya demi kebaikanmu. Lalu jangan pikirkan apa-apa. Jangan bergerak setelah bangun nanti. Kamu akan menjadi orang baru. Pasti lebih baik dari sebelumnya. Kalau ada apa-apa langsung bilang saja. Lakukan perawatan kecantikan. Ngomongin gosip dan urusan rumah tangga wanita. Apakah itu penting? Silakan masuk. Halo Pak Elfe. Barang yang dibeli pacarmu uangnya sudah dipotong. Selamat bermain. Tempat ini legal kan? API maksudnya? Kamu tidak tahu kalau perjudian dilarang. Judi. Tempat kami legal, tidak ada perjudian. Kalau begitu anak saya mengirim uang ke sini. Anakmu berapa umurnya? Itu yang pakai baju merah. Dia dari tadi malam main sampai sekarang. Cuma kasih saya 300 yuan. Murah itu. Seru nggak sih main ini? Dari tadi malam main sampai sekarang. Boleh saya main juga? Ambil senjata. Oke, tembak itu. Oke, saya tahu. Kamu bikin saya kaget, saya kira kamu hilang lagi. Berapa harga mesin game ini? Kita beli satu taruh di restoran, mungkin tamu suka. Lihat nggak bisa kan? Lihat saya sudah bunuh kamu, saya bisa bunuh kamu dengan mudah. Kenapa? Nggak main lagi. Oke, kalau kamu nggak main saya ada yang mau bilang. Xiaoli pulang. Dia bilang pergi ke Shanghai untuk menyatukan kamu dan Zhao Zihui. Kamu bilang sekarang ada cewek mana? Bisa sebesar itu dia. Dia tadi di rumah ngembaliin kartu ke aku. Kartu yang 22 juta buat mahar itu. Bukannya kartu itu udah dikasih ke dia ya? Iya benar. Kalau nikahnya batal mahar biasanya nggak dikembalin. Aku pasti bakal ngembaliin ke dia. Cuma agak rugi aja. Rugi apaan sih? Udah di rumah bertahun-tahun ngurusin restoran. Kalau nggak ada dia, restoran ini sekarang gimana siapa yang tahu? Kamu tahu juga ya? Aku nggak bodoh. Tapi dia bilang mau pergi, mau serah terima restoran. Aku tadi dengar bener-bener nggak nyangka. Aku sama sekali nggak nyangka dia bakal bilang gitu. Jujur aja kamu pergi aku udah kepikiran. Anak udah gede nggak bisa diatur lagi pergi jauh banyak.
Tapi aku benar-benar nganggep Xiaoli sebagai keluarga. Aku nikahin kalian. Jujur aja aku ada maksud tersembunyi. Aku berharap Xiaoli bisa jaga rumah, ngurusin restoran sekaligus ngurusin aku. Tapi sekarang dia mau pergi. Impianku jadi buyar dong. Nanti tua siapa yang ngurusin aku? Dia pasti bakal ngurusin kamu. Ngapain juga aku nggak ke Shanghai? Kamu pergi atau nggak siapa yang tahu. Yang jelas sekarang dia mau pergi. Bilang pergi ya pergi, mau pergi kemana? Aku mana tahu. Kamu ngapain? Ini bisa dikembaliin nggak banyak uangnya loh. Jangan sampai hilang lagi. Kamu ngapain? Siang-siang duduk di jalan. Lihat matahari. Bisa buta. Daomelan kamu. Kamu beneran ibu kandungku nggak sih? Mau denger jujur? Dengar. Darah daging? Aku juga mau bilang. Bilang aja terus udah. Omongan mana ada yang bilang terus udah. Aku cuma pengen ngomong aja. Omongan apa? Aku cinta Zhao Zihui. Tidak akan salah. Jelek. Kamu cuma gelisah. Tidak bisa tenang. Sudah setengah jam selesai facial. Paling nyaman. Istirahat yang cukup. Dulu maaf ya. Aku cinta Yan Ruoyo. Aneh banget. Semakin dia tidak berguna semakin aku suka. Mungkin musuh di kehidupan sebelumnya. Jadi kadang-kadang, aku sering cari-cari kesalahanmu. Dan cemburu padamu. Membuatmu tersakiti. Masalah Lao Xiao itu, bukan benar-benar mau memecatmu. Ucapan yang membuat Yan Ruoyo terjebak. Aku punya masalah. Tapi kamu juga tidak sempurna. Kian Jie semuanya sudah berlalu. Kita semua adalah perempuan. Aku lebih tua darimu. Bicara yang dekat-dekat aja. Kamu tidak marahkan? Tidak. Tempat tinggalmu sudah aku kunjungi. Jadwal 3 tahun di dinding juga aku lihat. Perencanaan kerja yang cukup standar. Tapi cepat atau lambat, kamu akan dibuat gila karenanya. Kenapa? Tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan
Sejak kecil semua rencanaku berhasil. Sejak kecil, kamu masih muda. Rencana sebelumnya, sekolah SMA kuliah S2 kan? Itu rencana belajar. Kamu buat rencana lain untuk dirimu sendiri, rekan kerja atasan. Pekerjaan bisnis teman pacar cuaca harga. Semuanya harus mengikuti rencanamu. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Universitasku lebih terkenal darimu. Lumayan lancar. Ganti 3 pekerjaan. Menikah sekali bercerai sekali. Kalau aku seperti kamu punya rencana atau jadwal, fokus penuh tak boleh ada penyimpangan. Kayaknya sekarang aku udah gila. Ngapain bikin diri terjebak dalam rencana? Zihui. Lo dengerin apa yang aku bilang. Aku dengar. Menurut lo ada benarnya nggak? Dengan sifat lo sekarang, susah banget buat lo merendahkan diri. Tapi manusia seringkali ketemu masalah. Setelah kena batunya baru ngerti. Masuk dunia kerja cari uang pacaran nikah. Nggak ada yang namanya rencana terbaik. Harus fleksibel ikut arus. Hal baik bisa jadi buruk. Hal buruk jangan dipikirin terlalu jauh. Ganti sudut pandang bisa jadi baik. Lo ngerti nggak? Ngerti. Lo masih muda, hidup masih panjang. Ngapain bikin diri terjebak dalam rencana? Fleksibel baru bisa ngerti. Nanti lo lihat ke belakang pasti ngerti. Semuanya adalah rencana terbaik. Yang paling penting buat wanita adalah pernikahan. Yang paling penting dalam pernikahan adalah cinta. Semuanya bisa mulai dari awal. Nggak punya pasangan. Lo punya banyak juga percuma. Qianji, sebenarnya mau ngomong apa sih? Demi Yan Royal. Aku bisa aja nggak mau apa-apa. Asal dia setia. Aku rela di rumah cuci baju masak buat dia. Lo percaya nggak? Nggak percaya. Waktu umur segini. Aku juga nggak percaya. Dulu ambisi setinggi langit. Kerja nomor 1 nggak ada rencana. Sekarang mau balik lagi udah nggak gampang. Jangan kayak aku. Targetku adalah jadi seperti Qianji. Apa katanya? Rekening atas nama kamu. Password tanggal lahir kamu. 100.000. Apa maksudnya? Harus ada satu orang yang bertanggung jawab. Kamu memang yang bertanggung jawab. Jangan pergi. Aku mau pergi dulu. Kamu yang rugi sendiri. Sudah kujelaskan dengan jelas. Ternyata karena ini. Tunggu di luar.
100.000. Gaji hampir setahun. Untuk apa kerja keras cari uang? Hidup yang layak kamu pernah bilang. Ambil ini. Aku dan Yan Royo berhutang budi padamu. Dengan jaringan kami, pasti kamu dapat kerja baru dalam setengah tahun. Atau, ambil uang ini. Buka toko sendiri. Hidup bahagia dengan Sutian. Kalau tidak ambil Yan Royo hancur. Kamu tidak hanya kehilangan jaringan, tapi juga 100.000 ini. Mulai sekarang, kamu tetap kerja di bawahku. Ini juga keinginan Yan Ruoyo. Tentu, Kenapa bisa begini? sudut pandang lain hal buruk jadi baik. Jelas-jelas saja. Bukan tanggung jawabku. Kantor pusat anggap itu tanggung jawabmu. Kamu dan Pak Yan tahu. Jadi ikuti saja arus. Kamu masih muda, masih banyak waktu. Lagi pula tidak terlalu rugi. Di dunia ini. Jangan terlalu keras kepala. Ambil kartunya. Jangan berlama-lama di Beijing, kamu bisa pulang. Anna sudah sampai Shanghai. Anna tidak tahu kamu pulang saja. Oke, aku pesan tiket sore. Kamu juga tidak tanya kenapa. Kenapa? Saya sudah memberikan Zihui 100.000 yuan. Dia tidak akan menerimanya. Dia menerimanya. Sepertinya kamu sangat mengenalnya. Saya beritahu kamu, gadis-gadis ini jauh lebih sederhana dan langsung daripada yang kamu bayangkan. Xiao Duo. Sudah kembali. Xiao Zong mana? Pergi belanja sayur, mau minum. Tidak minum. Minum air. Sebentar lagi ke belakang buat 2 masakan sederhana untuk makan. Tidak percaya? Besok biarkan tukang yang mengerjakannya. Saya tidak percaya, saya tidak bisa membuat lubang. Baru saja mengisi energi. Saya seharusnya penuh tenaga. Saya coba. Berat, hati-hati. Ini membuktikan satu hal. Wanita tanpa pria tidak bisa. Apa maksudnya itu? Apa yang terjadi? Ayo lihat. Jangan injak kacamata. Kamu bilang kamu pria. Kok bisa begitu bodoh? Apa hubungannya dengan pria atau bukan? Tidak ada satu kata baik pun. Ayo, sakit tidak? Sakit. Sakit kok jatuh ke tanah. Ada artinya. Sudah, jangan main-main, saya bantu. Tidak usah. Peratkan Zihui. Tidak berat. Hari ini, saya akan tunjukkan kemampuan saya. Oke, taruh saja di sana. Mulai. Zihui, jangan mengerjakan saya saja, kamu istirahat. Xiao Duo pilih sayur. Ayo.
Spray dan selimut sudah diganti. Ya Li Jie yang mengganti. Lalu yang lama. Yang lama. Mungkin sudah dibuang. Mata mana yang lihat dibuang? Zihui, besok saya pergi ke kota terpencil untuk menandatangani asuransi. Ada pesan buat Sutian. Enggak. Kamu enggak punya, aku punya. Pengen dia balik enggak? Iya Zihui, kalian harus lihat ini. Gambarannya Li Jie. Dia bilang di sini cukup taruh 6 meja. Terus di bagian itu buat dia. Dia minta taruh beberapa kursi buat tamu ambil nomor tunggu tempat duduk. 6 meja doang, buka restoran apa masih antri? Teorinya Li Jie. Ya pokoknya ada benarnya, ada benarnya. Benar apaan? 60 meja pun aku nggak keberatan. Percaya dia? Itu siasat adu domba. Bikin toko bangkrut, orang-orang berantakan. Tujuannya tercapai, kalian mau percaya dia. Aku kan mata elang. Li Jie nggak sejahat yang kamu kira. Coba lihat dari sudut pandang lain. Kalau aku di posisi Daoli, siasat adu domba bisa dipakai. Kamu aja nggak bakal sadar. Aku rasa kamu tiap hari pakai siasat adu domba ngupas bawang. Pakai sampai bener nggak? Ada yang mau tertipu, ya udah bener. Zihui, aku yang urus tukang besok. Biarin dia yang urus. Rusak. Marah nggak kelihatan rusak, besok diperbaiki lagi.